Selamat pagi, perkenalkan saya Bella Nafairani dengan NIM 21102111053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang asistensi lab activity DMS FKUPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya mendapatkan kasus 4. Kasus 4 ini, kasus yang diberikan adalah jelaskan kelainan yang ditandai dengan perubahan warna pada kulitnya yang pada uji dengan protein S100 menunjukkan jumlah melanosit sedikit atau tidak ada. Nah, melalui kasus tersebut, bisa diketahui bahwa seorang pasien ini dilakukan sebuah uji, yaitu menggunakan S100. Kemudian dari uji protein S100 ini didapatkan bahwa jumlah melanosit pasien tersebut sedikit atau bahkan tidak ada. Dari data yang kita dapatkan ini bisa didapatkan diagnosis yaitu vitiligo. Kemudian vitiligo adalah kelainan pada kulit yang kronis. Kelainan kulit ini memiliki tanda adanya bercak hipopigmentasi atau depigmentasi kulit serta mukosa. Vitiligo ini disebabkan oleh jumlah melanosit yang berkurang atau bahkan tidak ada melanosit epidermal pada kulit atau membran mukosa maupun pada keduanya. Vitiligo ini merupakan salah satu penyakit multifaktorial, poligenik, dan dari berbagai macam teori patogenesis penyakit. Sehingga untuk vitiligo ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti etiologi tunggalnya yang secara pasti. Namun untuk sejauh ini yang paling diterima adalah tentang interaksi faktor genetik dan juga non-genetik, yang akhirnya itu mempengaruhi fungsi dan juga kelangsungan hidup melanosit suatu individu tersebut. Untuk etiologinya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu, untuk penyebab hilangnya melanosit pada epidermis penderita belum diketahui secara pasti. Namun diperkirakan vitiligo ini adalah sebuah penyakit herediter atau penyakit yang dapat diturunkan, yaitu diturunkan secara autosomal dominan. Untuk faktor resikonya ini, apabila seseorang memiliki riwayat keluarga dengan vitiligo, ini akan meningkatkan faktor resiko, kemudian juga adanya penyakit autoimun lain, kemudian juga paparan sinar matahari, trauma pada kulit, kehamilan, dan juga stres emosional. Epidemiologi dari vitiligo diketahui bahwa insidennya adalah sekitar 1-2% populasi di dunia. Dan dari total insiden tersebut, 30%-nya ini memiliki keluarga dengan riwayat vitiligo. Untuk penderita vitiligo, sekitar 50%-nya ini berusia di bawah 23 tahun, 25% usianya di bawah 10 tahun, dan kurang dari 10% usianya lebih dari 42 tahun. Dengan begitu diketahui bahwa vitiligo ini banyak diidap oleh individu di bawah umur 23 tahun. Untuk patofisiologinya, vitiligo dikenal sebagai gangguan poligenik multifaktorial dan juga memiliki patogenesis yang kompleks. Biasanya terkait dengan faktor non-genetik dan juga genetik. Sampai saat ini sudah terdapat beberapa teori terkait patogenesis vitiligo, tetapi untuk etiologi yang tepat masih belum dapat diketahui secara pasti. Namun ada sebuah prinsip yang sudah disepakati, yaitu vitiligo ini dipicu oleh berkurang atau hilangnya melanosit karena terjadi penghancuran. Penghancuran melanosit juga mencakup mekanisme sitotoksik, kemudian juga mekanisme autoimun, defek melanosit intrinsik, mekanisme sel-off, dan juga mekanisme oksidan antioksidan. Dalam neural hipotesis, diketahui bahwa mediator neurokimia biasanya menghancurkan melanosit dan juga menurunkan produksi melanin. Dalam mekanisme oksidan dan antioksidan, produk antara atau metabolisme dari sintesis melanin menyebabkan adanya penghancuran melanosit, yang nantinya ini menyebabkan melanosit tersebut
menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Untuk klasifikasinya, vitiligo dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah tipe lokalisata, kemudian yang kedua tipe generalisata. Untuk lokalisata ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi tiga, yaitu segmental, fokal, dan juga mukosal. Untuk segmental ini pada pasien dijumpai satu atau beberapa makula depigmentasi dengan lokalisasi unilateral pada satu area tubuh. Segmental ini seringnya terjadi pada anak-anak. Kemudian untuk fokal ini biasanya berupa satu atau beberapa makula depigmentasi dengan lokasinya yang menyebar. Sedangkan untuk mukosal ini makula depigmentasi dijumpai hanya pada membran mukosa. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu tipe generalisata ini sering ditemukan dengan gambarannya yaitu adanya makula depigmentasi dan juga terdistribusi menyebar luas pada seluruh permukaan kulit. Pola dari tipe ini biasanya adalah bilateral serta simetris. Kemudian untuk generalisata ini juga bisa dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada vulgaris, akrofasial, dan juga campuran. Untuk vulgaris ini terdapat makula depigmentasi yang letaknya menyebar, sedangkan akrofasial ini diketahui biasanya terjadi makula depigmentasi pada wajah dan juga biasanya pada distal ekstremitas. Kemudian juga ada yang campuran ini contohnya yaitu segmental dan akrofasial atau akrofasial dan juga vulgaris. Nah, kemudian untuk gambaran klinis dari vitiligo ini meliputi adanya makula atau bercak warna putih susu. Untuk makula ini ukurannya biasanya berdiameter beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter. Bentuknya bisa oval hingga bundar. Kemudian juga lesi ini biasanya memiliki batas yang tegas dan di pinggirnya mengalami hiperpigmentasi. Jadi untuk lesi yang di bagian tengah atau makulanya itu hipopigmentasi atau depigmentasi, namun untuk pinggirnya ini mengalami hiperpigmentasi. Kemudian untuk lesi vitiligo ini umumnya bersifat asimptomatik atau tidak disertai dengan rasa nyeri maupun rasa gatal. Kemudian ini adalah tampak makroskopis dari vitiligo. Ini ada tampak pada bagian tangan, kemudian juga bisa pada bagian perut. Ini tampak adanya depigmentasi. Selain depigmentasi, untuk vitiligo ini juga bisa berupa hipopigmentasi. Untuk lesi makulanya memiliki batas yang tegas seperti yang tadi itu, jadi ini bisa dilihat dengan jelas batas-batas makulanya. Kemudian ini adalah mikroskopisnya. Ini yang pertama gambar sebelah kiri, ini adalah gambar vitiligo yang saya bandingkan dengan tampak mikroskopik normal pada kulit yang normal pada sebelah kanan. Tampak di sini pada vitiligo tidak dijumpai adanya melanosit, sedangkan pada kulit yang normal ini ada. Jadi ini tidak ada melanositnya. Jadi pada penderita vitiligo ini kulit mengalami depigmentasi dengan epidermis yang lebih tipis dan juga tanpa melanosit. Temuan histopatologis dasar pada vitiligo adalah tidak adanya melanosit fungsional pada lapisan basal epidermis. Kemudian ini juga masih tampak mikroskopik dari vitiligo, sama seperti tadi pada tampak mikroskopik ini tidak dijumpai adanya melanosit. Seperti ini. Baik. Sekian presentasi dari saya tentang vitiligo kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih.